Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Abdul Halim yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun situasi kita sebagaimana yang kita rasakan, aktivitas ibadah tetap bisa kita laksanakan. Ibadah Ramadan kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang harus kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan di akhirat nanti ada yang namanya pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini mirip-mirip nanti dengan pengadilan di akhirat. Di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada saksi yang dihadirkan seperti saksi di dalam pengadilan di dunia ini. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita perlu tahu apa saja saksi-saksi itu agar kita semakin hati-hati di dalam kehidupan di dunia ini. Setidaknya ada 3 saksi dalam kehidupan kita yang nanti akan kita tidak bisa mengelak dalam pengadilan Allah. Apa itu? Yang pertama adalah jasmani, diri kita sendiri yang akan menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari ini di pengadilan Allah, di padang mahsyar, aku tutup mulut-mulut mereka. Padahal di pengadilan ditanya, yang jawab adalah mulut, lisan, tapi lisan ditutup, mulut ditutup. Ya, sekarang kalau orang tutup mulutnya pakai masker masih tetap bisa bicara, tapi ini ditutup yang membuat bibir tidak bisa qomat kamit, ditutup mulutnya. Terus yang jawab siapa kalau ditanya? Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang bicara. Jadi kalau ditanya apakah kamu pernah begini, pernah begitu waktu kehidupan di dunia, itu dijawab oleh tangan, iya atau tidak. Tapi tangan ini pun tidak berani berbohong, tidak berani berdusta, karena ada saksinya. Saksinya siapa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi atas apa yang dilakukan. Bahkan di dalam ayat yang lain ada lagi yang berbicara tentang saksi dari anggota tubuh kita ini, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 20 ayat 21. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi pendengaran, penglihatan, kemudian kulit jadi saksi atas apa yang kita lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Si kulit ini menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat bicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi dengan kata lain, seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka kita tidak bisa mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hati-hati kita berbuat karena anggota tubuh kita yang menjadi saksi. Yang kedua, yang menjadi saksi adalah bumi di mana kita pijak. Kita melakukan kebaikan, melakukan keburukan itu di mana? Ya di atas bumi ini. Nah, bumi ini nanti jadi saksi. Kita nggak bisa berbohong, kita tidak bisa mengelak. Karena di mana saja kita melakukan suatu keburukan, suatu kejahatan, maka kita itu disaksikan oleh bumi. Itu sebabnya kita disunahkan kalau kita habis sholat wajib misalnya, lalu kita sholat sunat. Nah, sholat sunat itu kita berpindah tempat, bergeser, sehingga bumi sebelah sini jadi saksi bahwa kita sudah lakukan sholat Isya. Bumi sebelah situ bersaksi nanti bahwa kita lakukan sholat Ba'diyah Isya. Begitu seterusnya. Sehingga bumi menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Makanya kata Nabi di dalam hadis riwayat At-Tabrani, tahaffazu minal ard fa innaha ummukum wa innahu laisa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wahiya mukhbiratun. Hati-hati kalian terhadap bumi, karena sesungguhnya bumi itu seperti ibumu. Bagaimana bumi seperti ibu? Ibu itu misalnya punya anak 5. Dia menceritakan 5 anaknya itu dengan cerita yang berbeda-beda. Padahal anaknya nggak tahu. Anaknya udah lupa. Misalnya, ada seorang ibu mengatakan, saya punya anak 5. Ini nih, si Maulana yang paling susah beranakinnya, yang paling susah dilahirkannya. Yang lain-lain lancar, yang ini nih susah. Nah, misalnya begitu. Ada lagi, saya ini punya anak 5. Ini nih, si Dedi. Dedi ini udah 3 tahun belum bisa ngomong. Sehingga kita khawatir dia gagu apa enggak ini. Begitulah contohnya. Padahal si Dedi nggak tahu kalau dia udah 3 tahun belum bisa ngomong juga. Itu ibu menceritakan. Sesungguhnya tiada seorang manusia pun yang melakukan satu perbuatan di atasnya, di atas bumi, apakah itu amal yang baik atau amal yang buruk, melainkan bumi pasti akan menceritakannya. Yang bagus, kita berada di bumi Sumatera. Oh, ternyata di Sumatera itu kita melakukan kebaikan.
kita pergi ke Kalimantan, di Kalimantan kita lakukan kebaikan, kita pergi ke Sulawesi, di Sulawesi kita lakukan kebaikan, kita pergi ke Papua, di Papua kebaikan yang kita lakukan, begitu seterusnya. Sehingga bumi itu jadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan malah, wah ini orang brengsek, ya Allah, waktu ke tempat saya di Sumatera, dia begini, dia begini. Waktu dia datang ke tempat saya di Kalimantan, dia begini-begini. Wah, itu jangan sampai demikian. Maka, lebih jelas lagi, itu nanti pada hari kiamat, bumi akan membuka ceritanya. Di dalam surat Al-Zalzalah, ayat ini, surat ini sudah kita hafal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada ayat yang keempat dan ayat kelima, yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi nanti bumi itu akan menyampaikan ceritanya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Nasai dari Abu Hurairah itu disebutkan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zohriha an taqula amila kaza yauma kaza wa kaza fahazihi akhbaruha. Sesungguhnya berita bumi itu adalah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa si fulan telah mengerjakan ini dan itu pada suatu hari. Demikianlah yang dimaksud dengan beritanya. Begitu. Jadi bumi nanti akan membuka rekaman. Ini kan semuanya ada rekaman. Istilah sekarang ada jejak digital. Sehingga orang yang melakukan kesalahan, orang ngomong apa sekian tahun yang lalu, itu bisa diungkap lagi melalui jejak digital. Nah, nanti dalam kehidupan di hari kiamat itu namanya jejak bumi. Jejak bumi. Bumi yang akan membuka beritanya. Yang ketiga, yang terakhir, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia, karena Allah yang maha tahu tentang apapun yang dilakukan oleh manusia. Jangankan yang lahiriah, yang batiniah saja, yang di dalam hati Allah tahu. Sehingga nanti Allah yang mengemukakan apa adanya. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 itu disebutkan, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ar ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsaru illa huwa ma'hum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Ngomong-ngomong rahasia, bisik-bisik, Allah tahu. Meskipun ngomongnya cuma bertiga, yang keempat yang tahu. Tidak ada lagi pembicaraan yang kelima. Ya, dialah yang tidak ada yang kelima, melainkan Allah yang keenam. Yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu. Kemudian dia memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, sehingga sampai diilustrasikan ada semut kecil warnanya hitam jalan pada malam yang gelap gulita. Jalannya di kayu atau di batu yang hitam. Pada malam hari itu semut dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang
Mau melakukan kemaksiatan, cari tempat sepi. Dia pikir nggak ada yang tahu. Allah yang maha tahu. Allah yang melihat dia. Orang boleh tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Kalau semut kecil saja Allah tahu, apalagi ini orang. Beratnya saja 70 kilo. Apalagi lebih dari itu. Allah yang maha tahu atas apa yang kita lakukan. Maka dengan uraian ini kita menjadi semakin berhati-hati, jangan sampai kita melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan yang bernilai dosa. Dan seandainya penyimpangan kita lakukan, dosa sudah kita lakukan, ada peluang dari Allah, ada kesempatan dari Allah buat kita bertaubat. At-taubah ar-ruju ilallah, taubat itu rujuk kepada Allah, sehingga kita meninggalkan segala dosa dan keburukan, kita isi dengan kebaikan di dalam hidup ini. Ibadah Ramadan adalah kesempatan buat kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.